Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi faraqa bainal haq wal batil wa anzalal Qur'an litubayyana linnasi wa hudal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur yang telah begitu luar biasa memberikan kita semua nikmat yang begitu banyaknya sehingga tak bisa kita hitung satu persatu. Salah satunya adalah nikmat iman. Betapa tidak Allah memberikan dan menghujamkan tauhid untuk kita. Insya Allah dibimbing oleh hidayahnya supaya kita menjadi orang yang diinginkan Allah, yaitu menjadi orang yang takwa insya Allah. Dan Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini melalui Persis Cipedes Channel kita bisa bersilaturahim. Insya Allah Allah ikat dengan ilmunya supaya kita bisa terus berzikir, lisan kita kemudian dibasahi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ilmu yang akan kita bahas hari ini. Sholawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Khotaman Anbiya, penutup para nabi, uswatun hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah di sore hari ini ya, walaupun hujan deras, insyaallah tidak menyurutkan niat kita untuk terus menghadirkan ilmu, sehingga ilmu itulah yang akan menjadi cahaya pembimbing kita ya, hidayah kita untuk kemudian kita aplikasikan menjadi amal soleh. Kita berdoa hari ini, Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma shayyiban nafi'an. Mudah-mudahan hujan deras yang hari ini Allah turunkan insya Allah menjadi berkah untuk kita semua. Baik ikhwan dan akhwat sekalian dimanapun berada, insya Allah sehat walafiat. Hari ini saya ingin membahas tentang perjalanan dari kita kemudian diciptakan Allah. Pada akhirnya kita akan sampai di tempat Allah juga. Maka pilihannya ada dua. Kalau tidak surga, tentu saja neraka. Maka jika itu pilihan, mudah-mudahan kita berniat dan berazam sampai hari ini bisa menghadirkan kebaikan menurut Al-Quran dan As-Sunnah insya Allah ya. Maka kata Allah dalam Al-Quran disebutkan tazawwadu fa inna zada khairu at-taqwa. Berbekalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya bekal, yaitu menjadi orang yang takwa ya. Maka dalam hal ini Allah menginginkan perjalanan ketika kita diciptakan sampai hari ini adalah untuk menjadi orang yang takwa, sehingga ya sebetah-betahnya di dunia pasti pada akhirnya kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dengan dua karakter, mafatihul khair wa guliqul syarri. Mafatihul khair selalu saja menjadi pembuka kebaikan ya, maka itu akan digambarkan dan kemudian dinyatakan oleh Allah menjadi orang yang takwa dan orangnya adalah muttaqin. Tentu saja ini yang kita inginkan, menjadi mafatihul khair ya. Karakter orang yang mafatihul khair ya, selalu saja dalam dirinya ya, kemudian berpikir tentang bagaimana kita bisa menghadirkan kebaikan dengan cara apapun, dengan bentuk apapun gitu. Sehingga yang dipikirkan adalah kebaikan lagi, kebaikan lagi. Maka jangan salah ikhwan dan akhwat sekalian, ketika kita menghadirkan kebaikan ya, maka suatu hari nanti ketika malaikat Ijroil diperintah oleh Allah untuk mengambil kita ya, artinya kontrak hidup kita sudah tidak ada lagi insya Allah, maka di titik husnul khatimah karena amal soleh kita, karena yang dipikirkan adalah mafatihul khair, kebaikan lagi. Kebalikan dari mafatihul khair tentu saja wa guliqul syarri ya. Maka karakter orang ini ya, orientasinya bukan akhirat tapi dunia. Dia tidak memikirkan ketika dia berbuat salah, maka pada akhirnya nerakalah yang akan menjadi tempat kembali. Nauzubillahi min dzalik ya.
Kenapa Allah menginginkan kita menjadi orang yang takwa? Karena takwa itulah yang akan menjadi sebaik-baiknya bekal. Ya, tazawwadu fa inaz zada khairu at-taqwa. Karena suatu hari kita akan mudik ke akhirat, ikhwan dan akhwat fillah sekalian. Ya, sebagus apapun, seburuk apapun akhlak lisan kita, kemudian Allah akan gambarkan nanti di akhirat dibuka tabungan kita, apakah soleh atau salah, baik dan buruk tergantung ikhwan dan akhwat fillah berbuat apa ketika di dunia. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita selalu dibimbing Allah dalam kebaikan sehingga karakternya mafatihul khair. Lalu selanjutnya saya ingin membahas apa itu ciri orang yang takwa menurut Quran dan As-Sunnah, sehingga kita bisa termotivasi, ya, mendorong diri kita untuk senantiasa ingat bahwa kematian husnul khotimah atau su'ul khotimah tentu saja ini akan dilihat seberapa banyak amal kita di dunia dan seberapa dekat kita dengan Allah melalui ibadah. Yang pertama, dalam Quran surat Ali Imran 133, 34, 35, Allah menyatakan dan memaktubkan ciri orang yang takwa adalah 1. Yunfikuna fis sarai wa dharra wal kadhimina al-ghayza wa afina 'anil nas. 3 ikhwan akhwat fillah sekalian, ya. Maka dilihat ya di rumah Quran surat Ali Imran, kemudian Allah gambarkan bagaimana Allah sangat mencintai orang-orang yang kemudian digambarkan dalam Quran surat Ali Imran ini. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kita bahas satu-satu ya, sebelum kita membahas bagaimana Allah juga memaktubkan dalam hadis Rasulullah SAW. Yang pertama adalah yunfikuna fis sarra'i wa dharra. Ya. Kalau diartikan secara terpisah adalah bisa berinfak di waktu luang dan sempit. Kalau bahasa kerennya dermawan. Masya Allah ya. Dan saya ingin meminta kepada ikhwan dan akhwat sekalian, barangkali punya sejarah atau membuka file siapa ketika di zaman Rasulullah yang menyatakan diri bahwa saya miskin. Tidak ada. Semiskin apapun ketika di zaman Rasulullah, tapi tetap di dalam pikirannya adalah menghadirkan kebaikan dengan kedermawanannya. Kita lihat bagaimana menantu Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib, menikahi putri tercintanya yaitu Fatimah Az-Zahra di dalam kesempitan rezeki. Tapi nyatanya Fatimah dinyatakan sebagai sosok yang dermawan. Dan kita bisa lihat 2 anak tercintanya juga menjadi dipersunting oleh Utsman bin Affan, dan kita lihat Utsman bin Affan adalah orang yang paling kaya dan ingat dermawan. Maka seperti apa kita bisa dikenang oleh orang lain ketika tidak ada? Tentu saja jawabannya adalah apa yang kita berikan untuk orang lain dalam wujud kebaikan. Ya. Maka kita akan mengupas dan membahas tentang Ali bin Abi Thalib ataukah Utsman bin Affan, bukan tentang kaya dan tidaknya, tapi tentang kedermawanannya. Masya Allah. Abdurrahman bin Auf tentu saja simbol kedermawanan dari sosok Abdurrahman bin Auf. Kita banyak mengambil hikmah bahwa betapa menjadi orang yang dermawan bukan menunggu kita kaya, tentu saja ikhwan dan akhwat sekalian, tapi diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman, ya kan? Khudh min amwalikum. Jadi kalimat dermawan bukan dimiliki bagi mereka yang kaya, tapi dimiliki orang-orang yang beriman. Sehingga di zaman Rasul tak pernah kita kemudian mendengar ada yang miskin semiskin-miskinnya, tapi ketika mereka miskin tetap saja ingin dipandang orang yang dermawan. Masya Allah, ya kan? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berjanji, ya, barang siapa yang berinfak dan bersedekah di jalan Allah, tentunya hartanya tidak akan berkurang. Secara nominal mungkin berkurang, tapi insya Allah keberkahan yang Allah berikan akan berlipat ganda ketika kita menghadirkan kebaikan insya Allah dalam kedermawanan. Maka nyata dalam Islam, ya kan, bahwa ikhwan dan akhwat sekalian,
Yang disebut dengan puncak kebaikan itu adalah bukan mereka yang punya banyak harta atau kedudukan bahkan status sosial. Tapi nih ya, catat, orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum, yang paling takwa. Maka puncak kebaikannya adalah ya, khairukum, ya kan? Khairun nas anfa'uhum linnas. Yang paling baik sosok manusia itu adalah karakternya selalu saja memberikan kebermanfaatan untuk orang lain. Ibarat pohon kelapa, kita pun seperti itu. Ya, bahwa kelapa, kita sudah tahu kelapa, dari mulai minyak ya, itu pun dari kelapa, ya kan? Sapu lidi kelapa juga. Apa sih yang tidak berguna dari kelapa? Kita pun seperti itu ibaratnya. Maka hidup kita, panjang dan tidaknya bukan diukur dari angka dan usia, tapi seberapa banyak amal soleh kita. Ya. Maka angka itu menjadi alarm penting, alarm secara otomatis bahwa angka itu sudah seberapa banyak amal soleh yang sudah kita kumpulkan, sehingga itulah yang akan menjadi bekal ketika kita ke alam akhirat. Alam akhirat itu akan kita kunjungi, selayaknya kita akan mudik. Ya, mudik lebaran, ikhwan dan akhwat sekalian. Ya, kalau sudah membahas tentang mudik pasti sesuatu yang menyenangkan. Ya, maka bagi orang Muslim, bagi orang yang takwa, akhirat itu sudah menjadi orientasi hidup kita. Tujuan kita bukan dunia, tapi akhirat. Ya, insya Allah mudik kita harus menyenangkan karena banyak amal soleh. Maka salah satunya adalah dermawan. Yang kedua, yunfikuna fis sarra'i wa dharra wal kadhimina al ghaidha, menahan hawa nafsu, menahan amarah. Tentu saja ya, nafsu itu bermacam-macam ya. Yang harus kita miliki adalah nafsu mutmainnah, sehingga Allah panggil kan, ya ayuhan nasul mutmainnah ayyatuhal nafsu mutmainnah. Nah di sini gitu kan ya, kita harus menahan hawa nafsu ya. Di dalam keluarga, sakinah itu muncul dan hadir ketika nafsu ditahan, amarah itu ditahan ya. Bagaimana kita bisa mengembalikan komunikasi yang baik, yang harmonis ya, antara kita dengan anak, antara kita dengan suami, antara kita dengan ibu kita, antara kita dengan mertua, antara kita dengan tetangga. Tentu perlu banyak ilmu supaya ketika kita berada di zona ya, yang menuntut kita untuk melakukan marah ya, kita tahan karena kita banyak ilmu Allah. Dan tentu saja ini sangat tidak mudah ya. Sekali lagi, mudah-mudahan semakin banyak ilmu Allah yang kita kumpulkan melalui majelis ilmu, bukan hanya di Persis Cipadas Channel tentunya, tapi cari majelis ilmu yang membuat kita bisa lebih soleha di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika kita pulang dari majelis ilmu itu sudah memikirkan dan membayangkan, merencanakan ya kan, rencana akhirat gitu. Maka kata Allah kan begini kalimatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa bataghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kan begitu kata Allah. Ayo, kamu harus merencanakan akhirat dengan dunia ya, dengan memainkan peran kita dalam kehidupan. Ketika berumah tangga, kita memainkan peran. Saya misalnya, saya punya suami, jadilah istri yang soleh. Saya punya anak, jadilah ibu terbaik untuk mereka. Ketika saya punya ibu, jadilah sosok anak yang berbakti kepada orang tua. Itu memainkan peran, dan secara tidak langsung kita sedang mengumpulkan amal soleh, ya kan, gitu. Menghadirkan sakinah, ya, kemudian mewujudkannya dengan keharmonian, ya, melalui lisan. Karena kata Mu'adz bin Jabal mengatakan, ya Rasulullah, mas sa'adah, apa itu kebahagiaan dalam rumah tangga? Kata Rasul bagaimana? Imsak lisana, ya, dari menjaga lisan kita supaya tidak menjadi madarat, supaya tidak menjadi mafsadat, kan begitu. Makanya perlu ilmu Allah, ikhwan dan akhwat sekalian, cari ilmu. Sampai Masya Allah tidak ada hadis satupun yang menyatakan
ya, mencari ilmu itu sunat, semuanya wajib. Kenapa? Yan kasyifu biha, itu bisa membuka apa yang kemudian Allah perintahkan dan Allah larang, ya. Terlebih kita punya keterbatasan waktu untuk membaca, paling tidak mendengarkan as-sama, kemudian disatukan dengan absor, ya, wal afidah, kemudian dilembutkan hatinya sehingga kita bisa paham, kemudian dilanjutkan dengan dipraktekkan menjadi amal soleh. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian, jika keharmonian di dalam rumah tangga berawal dari lisan, ya, maka amarah itu nyaris kita minimaliskan, ya, sehingga muncul tuh mawadah warahmah, ya, cek bahasa Sunda nama pinuh kukanya ajaran kadedeh Allah, gitu. Jadi bagaimana menciptakan harmoni sehingga sakinah itu hadir, bonusnya adalah mawadah warahmah, ya, penuh dengan kasih sayang Allah, penuh dengan kadedeh Allah. Maka jika itu dilakukan, ya, maka insya Allah rumah tangga kita ada dalam berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang ketiga, tadi sudah dermawan, menahan hawa nafsu, wa'afina aninas. Orang yang takwa itu selalu menjadi pemaaf, ya, menjadi pemaaf, ya. Kita seringkali, ya, contoh kecil saja dengan anak, ketika misalnya kita menjanjikan kepada mereka kalau masih punya anak kecil, ya, kita akan renang misalnya kepada anak kita, kemudian kitanya sibuk, ya, kemudian anak kita bilang, mah katanya mau renang, gitu kan, kita bilang mama sibuk nak, ya, tolong pahami itu, ya. Maka, ya, seyogianya, bijaksananya, dengan hal kecil kita memberikan paham kepada mereka. Ketika kita tidak bisa mewujudkannya, maka selipkan dengan kata maaf, ya, maaf, maaf nah, bunda tidak bisa memenuhi, ya, janji bunda ke kamu, insya Allah kita jadwal ulang, ya. Nah, seringkali kita sebagai sepuh, kita seringkali menjadi orang tua tak mampu untuk mengucapkan kata maaf kepada anak-anak kita. Itu hal yang mungkin saja disepelekan, tapi ingat, ada pemahaman, ada satu ilmu yang kita berikan tentang kalimat maaf dan terima kasih itu kepada anak-anak kita. Jadilah pemaaf, minta maaf dan memaafkan. Masya Allah, dua kalimat yang sangat dibutuhkan ketika kita insya Allah menikmati perjalanan rumah tangga kita, ya. Baik ikhwan dan akhwat sekalian, di penghujung waktu saya ingin memotivasi diri saya, ya, dan kemudian juga memotivasi ikhwan dan akhwat sekalian yang di rumah yang saat ini menonton di channel Persis Cipedes Channel, bahwa kesolehan itu harus diikhtiarkan, ya. Kesolehan itu adalah sebuah ikhtiar, ladang pahala, ladang amal, dan juga insya Allah bukti kita cinta kepada Allah, bahwa dunia itu adalah harus harus capek karena istirahat kita di surga, ya. Dunia itu harus lelah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, kata Allah dalam Al-Quran, innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya orang-orang yang berlelah-lelah di dunia dengan takwanya, mafaza, akan diberikan kebahagiaan. Masya Allah, ya. Itu yang kita minta kepada Allah, kebahagiaan. Kebahagiaan di mana? Tentu di surganya Allah. Kata Allah, innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Apa isinya dari dari surga itu? Ya kan? Hadaik. Hadaik itu dari kata hadikotun, artinya kebun, ya, jama. Kebun-kebun, wa'anaba, yang penuh dengan anggur. Masya Allah, anggur itu simbol kelezatan dunia, ikhwan dan akhwat sekalian, benar kan? Ya, jika itu simbol kelezatan, Allah gambarkan kelezatan itu digambarkan, disimbolkan dengan a'nab, anggur. Maka yang kita bayangkan adalah bukan hanya anggur, Masya Allah. Pasti banyak tuh, ya, pasti banyak makanan-makanan yang lezat, yang ladid, mengenyangkan, ya, tapi tidak membuat kita serakah,
insya Allah semuanya adalah hasil dari ikhtiar kita menghadirkan kebaikan. Maka kebaikan itu yang akan menuntun kita ke surganya Allah. Selamat berjuang, ikhwan dan akhwat sekalian. Berjuanglah untuk kebahagiaan kita, ya, sehingga hasanah fid dunya wal hasanah fil akhirah. Saya tutup dengan aqulu qouli hadza wa astaghfiruha li wa lakum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saya pamit mundur, mohon maaf bila ada kesalahan. Sekali lagi terima kasih untuk Persis Cipadas Channel. Ya, mudah-mudahan ini menjadi syiar dan insya Allah berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.